sekeliling tanah larang Griyo ini menjadi korban. Urungkan niatmu dan biarkan mereka, kami para tetua, kami para leluhur yang akan mengurusnya. Kau benar. Mungkin ilmu kami cetek, tapi kami cukup berani untuk menuntaskan ini. Kami akan merentet semua masalah yang ada di lereng Griyo sampai ke akar-akarnya nantinya. Kau boleh percaya atau tidak? Saya ingatkan sekali lagi kepada kalian. Saya selaku bagian dari leluhur wilayah tanah lereng Griyo ini. Dengan pemahamanmu yang kecil. Dengan usiamu yang masih begitu belia. Dengan ilmumu yang masih cetek itu. Jangan belaka kau ingin menjadi pahlawan. Tidak. Namun, kau harus memikirkan mereka. Para warga yang tinggal di sekeliling wilayah ini. Justru tindakan saya adanya para leluhur menetapkan peraturan itu untuk ditaati. Peraturan nanti tidak karena ditaati. Peraturan-peraturan ini membuat mereka tidak terkena dampak ataupun imbas yang pernah terjadi di wilayah ini. Peraturan itu dibuat bukan supaya mereka tidak terkena dampak, namun mereka tidak mengganggu aktivitas kalian dan rencana-rencana kalian. Kau tahu apa tentang saya dan kau tahu apa tentang para tetua dan para leluhur di sini. Ya. Kami semua benar-benar sudah memikirkan berbagai cara yang terpenting. Mereka tidak terkena imbas dari kutukan di tanah lereng Griyo. Namun, jika kau tetap ingin bersikeras, berarti yang pertama kalian hadapi itu adalah kami para leluhur. Karena kami juga harus menjaga tanah kelahiran kami ini. Siap, ingatkan itu. Diikuti temen. Wah, apa sih? Ya. Kenapa dia tuh menceritakan dulu? Kenapa? Oh, hah? Jadi kalian yang menyebabkan semua ini. Siapa lagi? Siapa ini? Hei, kemarilah. Kalian semua yang menyebabkan masalah di sini. Siapa? Gimana sih bang? Bang? Saya kira ada warga yang melanggar aturan. Warga di daerah sini. Tunggu dulu. Ternyata malah bukan warga di daerah sini yang melanggar peraturan, sehingga semua kerugian harus ditanggung oleh para warga yang tidak tahu apa-apa. Malah kalian sengaja membuat kutukan di sini. Kamu masih ingat denganku? Tenang para warga. Tenang. Iya, ada apa? Ini ada apa terlebih dahulu? Ada apa? Pertama saya dimasukkan ke raga ini. Kau bertanya, kenapa warga di sini itu mengalami kutukan yang benar-benar sangat dahsyat. Kau lihat, Ciplos dan Kroni merasakan sakit yang seperti ini. Itu karena imbas siapa? Dari tadi kita bertanya-tanya itu imbas siapa. Sedangkan warga di sini itu benar-benar tidak melanggar aturan dari yang ditetapkan oleh leluhur. Saya sudah mendengar pembicaraan tetua dengan kalian. Mendengarkan sendiri. Ternyata kalian. Saya heran. Kenapa peraturan yang dari dulu kita taati malah dilanggar oleh makhluk seperti kalian. Manusia-manusia. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah terjadi kejadian seperti apalagi setelah saya menyimak obrolan kalian. Kalian sebenarnya tahu peraturan itu namun kalian melanggar. Tenang terlebih dahulu tuan-tuan semuanya. Tenang bagaimana? Mohon maaf sebelumnya. Bukan bermaksud kami merugikan para warga di sini.
kami semua dan teman-teman saya ini memiliki tujuan yang baik. Tujuan baik apa? Ada suatu hal peraturan yang begitu janggalnya di sini. Kenapa tanah sesubur ini, wilayah seluas ini dilarang untuk dimanfaatkan hasil buminya? Ya itu memang sudah peraturan. Ya. Ketika kami mengambil hasil dari tanah larang Griyo, kami memang akan terkena malah. Peraturan dibuat untuk kami taati. Kami sudah mentaati puluhan tahun. Semua untuk kedamaian di wilayah Tapi ini. tiba-tiba kalian anak muda datang petandang petenteng, sudah tahu aturannya namun kalian langgar. Sudahlah. Tenang terlebih dahulu. Nih, di sini. Tapi peraturan itu ataupun yang terjadi di wilayah ini, teman saya sudah memakan hasil dari buminya, memakan buah jeruk. Namun kami berhasil menyembuhkannya. Justru karena itu, teman kalian yang sudah melanggar aturan yang ada di tanah ini dan terkena kutukan lalu sembuh, justru kutukan itu malah menyebar kepada para warga yang tidak tahu apa-apa. Adanya kau menyembuhkan temanmu itu dianggap melanggar aturan yang sudah ada. Goblok. Ya, malah itulah kejanggalannya. Berarti penyebab malapetaka. Kalian manusia kan? Iya. Otaknya dipakai, aturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Tapi peraturan yang terjadi di sini itu adalah peraturan yang janggal, peraturan yang tidak semestinya dilakukan. Seperti ini saja. Tunggu. Lebih baik kau bantu mereka. Kau juga bantu mereka untuk mengantarkan ke leluhur agar semuanya bisa berjalan seperti biasa. Iya. Ini dasar manusia. Ternyata kalian berubah. Nasib kalian jadi nasib buruk. Nih, tenang. Andai saja kalian tidak datang wilayah ini, tentunya kami tidak akan menderita. Jika kalian ingin melakukan atau melanggar aturan, itu jangan bawa-bawa kami. Kami sudah menghuni di sini sudah lama. Tuan, mohon maaf sebelumnya. Goblok. Kami tidak bermaksud untuk merugikan para warga. Kami di sini ingin memecahkan masalah yang terjadi di wilayah ini. Karena kami merasa ada sesuatu hal yang dimanfaatkan dengan jelas. Dan manfaatkan itu hanya menguntungkan bagi mereka yang mungkin menciptakan peraturan ini. Memanfaatkan. Kalian ini siapa? Kalian datang ke sini. Itu baru kemarin. Sedangkan kami yang menghuni di sini, itu sudah sangat lama. Kutukan itu terjadi, itu juga sudah ratusan tahun. Tuan. Kita tidak pernah mengalami yang namanya kutukan itu terjadi kembali. Tapi Karena sudah ada yang menebusnya. Ternyata dari pertama saya bertemu dengan kalian bertanya, saya menceritakan kenapa saya melarang kalian datang ke sini. Biar kalian tidak terkena imbasnya. Setelah saya mendengarkan, ternyata leluhur datang. Memarahi kalian, ternyata kalianlah yang melanggar dari aturan itu. Tapi Kalian nyatanya tahu atau tidak? Adanya kalian melanggar aturan itu. Ternyata imbasnya terhadap kami. Jika terhadap kalian, silahkan. Kalian mau mati, kalian mau busuk, kalian mau menderita, silahkan. Tapi adanya kelakuan kalian, imbas semua warga, semuanya terjadi, semuanya menderita. Kalian ini pikirannya di mana? Kalian juga alamnya berbeda dengan kami. Kenapa kalian mengurusi dengan urusan kami? kau mau sembuh apa tidak? Dari awal saya tidak mau adanya penyakit ini datang, kutukan ini datang. Ya, kau mau sembuh atau tidak? Goblok kalian. Saya tanya, Pergi. saya tanya terlebih dahulu, kau mau sembuh atau tidak? Saya memiliki cara, saya memiliki solusi agar kamu sembuh dari malapetaka itu. Tunggu dulu. Yang pertama kalian datang ke sini dengan adanya menyembuhkan, itu juga sudah melanggar, mendapatkan penderitaan dari warga di sini seperti itu. Kalian Semua para warga yang ada di sini, Tunggu dulu. Kalian menawarkan penyembuhan itu. Nanti jika leluhur tahu, tanggung jawabnya ada pada siapa? kami yang bertanggung jawab. Kalian bersumpah. Saya bersumpah, bahkan yang membuat malapetaka ini untuk datang ke sini, saya siap untuk menghadapinya. Karena ada mungkin pangeran siapa?
Pangeran Gasul. Pangeran Gasul itu yang mungkin ditakuti oleh kalian sudah datang menghadap saya siap Kalian menghadapinya. malah tidak tahu, Mbok, nama Pangeran Gasul itu siapa? Nggak ada yang tahu. Kami justru malah tahu. Toh. Sebenarnya ada yang memanfaatkan kutukan ini. Nah, Kenapa kalian yang sudah tinggal puluhan tahun tidak merasa aneh dengan peraturan ini? Peraturan yang tidak jelas namun harus kalian taati. Bagaimana saya bisa melawan? Sedangkan yang diterapkan oleh leluhur, semua harus menjalani aturan. ya itulah kesalahannya. Salah bagaimana? Sedangkan kita mengutamakan keselamatan. Peraturan boleh saja kita jalankan, boleh saja kita laksanakan, boleh saja kita tidak melanggar peraturan itu. Jika peraturan itu memang masuk akal, jika peraturan itu memang benar. Tapi jika peraturan itu kok sudah tidak masuk akal, ada sesuatu hal yang lebih condong keuntungan terhadap yang membuat peraturan itu, kita pun berhak untuk melawan dan menentangnya. Sudahlah. Saya tidak mau adanya ucapan kalian, tapi hanya membuktikan kami akan berimbas. Seperti ini. Saya berjamin, Seperti ini saja. Jika ucapan kalian benar dan bisa menyembuhkan salah satu saja warga, saya, Wiloyo, akan mengumumkan ke semua bahwa kalian benar-benar datang ke sini untuk menyelamatkan kami semua. ya, Deal, kami sepakat. yo, saya janji, saya bisa menyembuhkannya. Kalian bersumpah. Saya bersumpah. Kalaulah Jangan sampai adanya ucapan kalian tapi membahayakan. Bukan hanya saya, Wiloyo, tapi semua yang menghuni di ladang Greo ini mendapatkan ancaman. Bahkan dari leluhur. kami semua ingin menuntaskan permasalahan yang ada di tanah ini. Agar para warga bisa memanfaatkan hasilnya. ya, kalaulah kesembuhanmu nanti membuat tetua marah, suruh datang ke hadapan kami. Saya tidak mau sendirian. Saya akan mengundang temanku yang sedang menderita dari kutukan datang ke sini. Nah, Jika Gun. Sebentar, Gun. Jika kalian bisa membuktikan, saya akan undang. Gun, Jika saya sendirian, itu tidak ada saksi. Tapi jika ada dua, itu ada memperkuat dan saya bisa menyampaikan semua warga. Iya, dos. Gun, siap sadar kan, Gun? Iya. Kan pas kan lagi ngomong bok sihir. Iya. Lah, kita bro. Oh iya, guys. Betul kok, Gun. Nyuruh bro ya. Dia panggil temanmu. Panggil temanmu. Mana yang mau disembuhkan? Ciplus saja Ciplus yang tadi datang ke sini. Ya, Itu Istris. sudah menderita. Ciplus apa cuplis terserah. Ciplus, Gila. datanglah kemari. So. Iya. Aduh. Apa lagi? Aduh. Eyang Tom. Bentar, Dik. Sabar. Saya juga sama menderita sama kamu. Panas dan gatal yang seluruh badan. Ya, Mas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas. Kota. Apa? Ada Eyang yang Tom, bro. datang Assalamualaikum. yang bisa memberikan kesembuhan terhadap kita. Mohon semua. bantuannya ya. Yang ada malah menambah petaka yang ada di sini. Terlebih dahulu. Kita buktikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, Assalamualaikum. Ada apa yang Tom, bro? Sudah banyak yang mati. Kenapa terkejut seperti itu? Ada apa? Apa ini? Tenang, gak ada apa-apa. Ini siapa? Datang lagi. Berpakaian seperti itu datang ke sini. Tenang. Saya baru melihatnya. Tenang, ini Diam sahabat. dulu. Diam. Apa ini? Apa yang Tonton Bro rasakan? Loh, kalian tidak merasakannya. Saya justru baru sampai di sini, saya merasakan ada aura ataupun energi sihir yang sangat luar biasa besar. Itulah permasalahannya yang Tom. Pusing saya. Kepalanya pusing. Ini kutukan. Oh, kepalaku pusing, Ciplus. Kutukan. Iya, kalian yang Lama-lama. kutukan ini. Jadi seperti ini Lama-lama. ya, Tom, Bro. Lama-lama. Menjalar Di wilayah ini kepalaku, Bu. ataupun Kaki saya sudah tanah kaku. Karanggrio ini Kau masih itu mending. memiliki sebuah Kepala. kepalahan yang dimana hasil apapun dari Hasil tanah sendiri saya Karanggrio sudah itu tidak bisa Malibu. dimanfaatkan
Entah itu dari segi loh, makanan, Aduh, entah mau itu berapa dari lama segi kita kayu, menunggu? entah itu dari segi Ya, jauh, sedangkan entah lama itu dari kelamaan segi jika kita ingin tidak melapor membangun kepada mati. leluhur, itu dah bisa. kita Nah, Karena akan diberikan nah keuntungan yang itulah lebih dari leluhur. permasalahannya. Aduh. Di sini Dan itu jika kami sedang kita telat, memecahkan pasti akan masalah apa yang sebenarnya mengalami terjadi kematian. di wilayah ini. Kepalaku pusing. Karena jika mereka mati. memanfaatkan hasil buminya, Wah. mereka terkena malapetaka bahkan sampai bisa Orang mati. gila mana yang berani makan? Nah, setelah kami Saya analisa, tahu sini. ternyata ada sihir yang masuk setelah mereka mengonsumsi hasil Aduh. dari Goblok, lama sekali. tanah ini namanya Larang Griyo. Ya, benar sekali. Nah, contohnya ini, Lu, mereka terkena ini imbas kepala dari panas sekali. Panas sekali. apa yang kami perbuat. Jangan mati dulu, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Bantuannya yang tombro. Aduh. Sebentar, saya masih terheran-heran dengan tanah Larang Griyo ini. Kamu mau saya mati? Yang dulu Aduh. saya merasakan ada sihir, ada yang menyelimuti sihir di tanah ini Buset. yang sangat luar biasa besar. Jilanya seperti apa yang tombro? Panas. Hati leluhur tambah murka ini. Saya sebenarnya paham dengan sihir yang menyelimuti di tanah Larang Griyo ini. Namun saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum tahu betul dan mengenal betul sihir ini. Namun saya yakin sekali setelah saya menginjakkan kaki di tanah Larang Griyo ini, Saya sudah berat. saya merasakan ada kepalaku- sihir yang sangat kepalaku amat luar semakin biasa besar. Kepalaku semakin besar. Hanya seperti ini saja Tuan Romo. Saya sudah mulai ragu. Karena mungkin Bagaimana ini para Cik Bos? warga yang sudah kacau seperti ini karena banyaknya Ngomong saja sudah musibah mulai yang susah. terjadi. Mohon bantuannya untuk menyembuhkan mereka dulu. Aduh. Karena mereka menyalahkan kami semuanya. Saya coba lihat dulu. Kalaulah ini memang benar-benar karena sihir yang menyelimuti tanah ini, insya Allah saya bisa menyembuhkannya. Ciplos. Ya, kemari tangan kalian. Obat itu terlebih dahulu. Nanti saya mati duluan. Kemarikan tangan kalian. Apa yang kamu lakukan? Kemari tangan kalian. Domongi kok. Kepalaku semakin besar ini. Kepalaku semakin besar. Oh, besar. Takut meledak. Bagaimana? Susah. Sudah. Ngomong sangat susah sekali. Aduh. Aduh. Sudah bisa dipastikan. Ini semua yang mereka rasakan adalah bagian dari sihir yang menyelimuti dari tanah apa? Larang Griyo. Bagaimana? Kepalaku sudah membaik. Bukan Hidung saya udah penyakit yang memang Kau datang ke sana. penyakit yang biasa disembuhkan oleh tabib Ponidin. Minta dari sana. Ini murni karena sihir. Kamu lagi apa tidak? Kenapa kau bisa menyembuhkan? Tiba-tiba yang saya rasakan benar-benar hilang. Kau ini siapa? Sebentar. Kau ini siapa? Saya perkenalkan dulu, nama saya Tombro. Saya sahabat dari manusia-manusia ini. Saya mau tanya sebentar. Yang kamu tahu tentang yang tadi kamu rasakan itu apa? Yang saya rasakan. Yang kamu tahu, yang kamu rasakan tadi itu, yang kamu tahu itu sebenarnya apa? Saya tidak tahu itu namanya apa. Yang jelas, kami semua sudah diperintahkan jangan pernah melanggar aturan yang ada di sini. Ramai sekali. Ya itu penyebabnya yang tombro. Mereka semua dari apa yang penjelasan saya dengar, mereka semua terkena imbas karena kami melanggar larangan di sini. Itu yang pada berjalan di atas semua terkena kutukan. Dengarkan terlebih dulu. Dengarkan terlebih dahulu. Seperti ini. Saya bertemu dengan manusia ini. Iya. Dia berjanji ingin menyembuhkan.
Ya. Yang pertama kita bertemu bukan masalah menyembuhkan, ternyata malah semakin parah. Leluhur mengamuk semua warga di sini. Leluhur. Iya, mengamuk termasuk Siprus. Dia Iya. mendapatkan penyakit. Warga yang di sana, yang di sebelah sana juga banyak yang mati. Leluhur apa toh? Leluhur yang memberikan aturan di tanah larang Rio. Oh, Saya menceritakan terhadap dia. berarti tanah ini ada aturan yang harus kalian Jalani. jalani dan taati. Iya. Peraturannya itu seperti ini yang Tobro. Namun kalian melanggar. Bukan saya, ternyata saya setelah mendengarkan dia mereka dia yang melanggar, imbasnya kepada saya. Baik, Dan dia berjanji bertanggung jawab untuk menyembuhkan. Ternyata mengundang dirimu dan dirimu bisa menyembuhkan. satu persatu. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Jadi dari apa yang saya dapatkan informasinya, kami menjalankan tugas seperti biasa. Bahwasanya kami akan memecahkan sebuah masalah yang terjadi di tanah Larang Rio ini. Karena ada beberapa hektar luas tanah di wilayah ini itu dilarang untuk dimanfaatkan hasilnya. Entah itu mau ditanamin singkong, pisang, kelapa, kayu, bahkan itu sangat dilarang keras untuk Benar, dimanfaatkan. benar. Karena bagi siapapun yang memanfaatkan hasil dari bumi di tanah Larang Rio ini, itu akan mendapatkan malapetaka. Sebentar. Tidak boleh memanfaatkan hasil. Ya, Ini aturan ini baru kemarin atau beberapa? Hah? sudah ratusan tahun yang lalu. Loh. Ini ada aneh. Ya, Masalahnya ini, kalaulah peraturan ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, harusnya di tanah ini tidak ada tanaman loh. Saya akan Itu mendengarkan ucapan mereka. awal Ku mula kabarkan terjadinya kepada kutukan. teman-teman kita. Memang tanah Ada yang bisa gersang, menyembuhkan. Iya. Kabarkan mereka. tapi Nunggu ada salah satu informasi yang dari saya. mungkin ahli spiritual Setelah saya mendengarkan, itu nanti saya kabarkan yang membuat terbaik. sebuah perjanjian Kau datang yang sana. dimana tanah ini harus bisa disuburkan kembali Kabarkan Ya. semuanya. untuk memutus kutukan itu. Untuk memutus kutukan ini. Ya, Tunggu. sampai Ya. akhirnya Ada yang bisa menyembuhkan. mendapatkan Benar. Tunggu tapi tunggu. Saya lagi mendengarkan sebentar. Sebarkan. Ngomong saja. Sabar. Sabar. mendapatkan syarat untuk menanamkan 4 penjuru dengan tanaman gandapura. Oh iya. Ya. Sampai akhirnya itu perjanjian itu berlaku untuk 10 tahun. Tapi kenyataannya setelah 10 tahun itu berlalu, lah kutukan itu masih ada. Nah, dengan kejanggalan-kejanggalan itu, berarti di sini ada sesuatu hal yang dimanfaatkan dari kutukan yang sudah pernah terjadi di wilayah ini. Ada yang memanfaatkan kutukan itu. Benar sekali. Kami memang belum mengetahuinya siapa yang memanfaatkan. Dengan adanya tanah Larang Rio ini dilarang untuk memanfaatkan hasilnya, bahkan sampai ratusan tahun. Leluhur. Kemarin bukannya kamu ngurusin asuh panting? Udah selesai, alhamdulillah. Oh, udah selesai. Ini baru lagi. Ya, Ini sudah ratusan tahun aturan ini. Ya. Kalian selama ini menuruti aturan itu. Bagaimana saya dan mereka tidak menaati, sedangkan leluhur selalu berbicara jangan sampai melanggar. Dulu pernah ada kejadian melanggar satu aturan pun, mereka akan berimbas kutukan yang mendapatkan semua warga yang di sini mendapatkan kutukan. Dan ini terjadi lagi. Ada berapa banyak toh yang terkena sekarang? Ada 12 yang sudah mati. Sampai mati. benar sampai mati. Astagfirullah. Semuanya tidak bisa menjaga dan menahan kutukan itu datang. Sekarang ada berapa yang masih bisa, yang masih hidup tapi sudah terkena kutukan? 79. 79. Iya. Termasuk saya. Tapi saya sudah memerintahkan Siprus, ada makhluk yang bisa menyembuhkan. Saya tidak mau pergi sebelum saya mendengarkan ucapan kalian. Saya tidak mau dibohongi lagi. Iya, saya berjanji.
saya dan teman-teman akan menuntaskan permasalahan yang ada di tanah Laranggeyo ini. Lantas menurut kalian bagaimana? Mereka yang sudah mengalami kutukan itu dan berbondong-bondong datang ke leluhur. Itu tanggung jawab saya. Seperti ini, saya akan Namamu siapa? Torbo. Tombro. Torbo kuwi apa? Tombro. Tombro. Seperti ini. Saya itu sahabat dekat dengan mereka, ya. Saya Kenapa memperkenal. kok bisa bersahabat dengan manusia? Diam dulu, apa sih? Mereka. Nanti dulu. Sedangkan manusia itu biasanya meminta bantuan terhadap bangsa seperti kami. Singkatnya, saya mengenal mereka gara-gara ayam. 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 Panjang ceritanya, tapi saya memperkenalkan sebentar. Mereka ini manusia. Ya, pertama itu. Yang kedua, manusia-manusia yang ada di hadapan kamu ini, dia memang suka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, yang menyangkut antara manusia dan bangsa seperti kita. Setiap masalah yang aneh, setiap masalah yang tidak masuk akal seperti detik ini, ya mereka yang mengurusi biasanya. Adanya mereka datang kemari mengurusi masalah ini berarti ada yang aneh. Biasanya yang bisa berhubungan dengan bangsa seperti kita itu yang sudah berumur. Kenapa mereka masih muda? Wah, umur bukan jadi patokan. Yang penting kemauan belajar. Buktinya mereka ini masih muda. Anak paling baru 1, tapi bisa ngomong sama saya. Saya wujud dalam wujud asli saya, mereka bisa melihat. Seperti ini, saya sudah memperkenalkan. Kamu bawa saya ke sana, ke mereka-mereka yang terkena kutukan itu, nanti akan saya sembuhkan. Namamu siapa tadi? Masya Allah, kuping kalau sama goboknya itu dipasang. Torbo ya? Tombro. Tombro, nama saya Tombro. Saya seorang penyihir. Baiklah. Saya akan katakan kepada mereka. Ada makhluk. Ikut saja yang Tombro. Ya, itu lebih baik. Ya saya mengatakan itu kok. Nah, kau dari tadi tidak mau ikut dengan saya. Astagfirullah, saya kan sudah bilang bahwa saya ke sana, ke mereka-mereka yang terkena kutukan, nanti akan saya sembuhkan. Sebenarnya kesembuhan bukan datang dari saya. Saya hanya perantara yang menyembuhkan Gusti Allah. Jika kau ingin datang atau mengikutiku, saya akan kumpulkan mereka yang sakit, kena kutukan, ke balai pertemuan. Ya, kumpulkan mereka ke balai pertemuan. Nanti kalau sudah kumpul, kamu datang lagi ke sini, jemput saya. Sabar. Nanti saya akan sembuhkan. Sekarang saja. Kamu ikut terlebih dahulu aja yang Tombro. Saya tidak mau. Ikut aja terlebih dahulu yang Tombro. Ya wes. Kali ini saya percaya denganmu. Ya, Ayo. jangan percaya makhluk, Namanya percaya siapa Gusti tadi ya? Allah. Siapa? Kamu? Ya, enggak penting. Jemput yang 1. Iloyo. Oh. Kau ikut denganku. Jika saya tidak memegangi dirimu, kau akan kabur pasti. Saya percaya. Wiroyo, percaya. Dia tidak akan kabur. Pegang. Bangsat sekali yang. Ayo. Iya, ayo, nggak usah dipegangin, saya nggak akan kabur. Alah. Masya Allah, saya di depan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa sih? Medang apa sih sedulur? Nah, bedanya murid. Sudah melebu apa ora? Yang Tombro yang sedang mencoba menyelesaikan masalahnya. Ajaran masuk menyelidiki. Jangan wilayah sing larangan kan batasnya ngene, Pak. Gimana, Dik? Itu Jadi masuk apa enggak, Dek? Kemana? Enggak lama maksudnya. Ini kan perbatasan aja. Ya tadi si yang Tober gimana? yang Tombro sedang mengobati
mereka yang terkena sihir itu terlebih dahulu. Bisa berarti. Bisa. Tadi ada 2 makhluk yang coba diobati yang Tombro. Dan yang Tombro itu paham bahwa tanah ini itu mengandung sihir yang begitu kuat. Paham karena kamu ceritain. Enggak, baru dia datang, yang Tombro langsung kaget. Ya, yang ngomong ahli sihir mungkin. Oh iya ya. Dan seperti ini ya teman-teman. Ternyata imbas bahwasanya Bang Marcel yang makan pada waktu itu bukan buah jeruk ya Bang ya. Itu sengaja rencana Gun. Ah, memang itu memang pembuktian Gun, bukan masalah saya ceroboh, pembuktian. Ya. Kiko. Nah, Kalau nyalain nyong. nah, Bang Marcel kan berhasil disembuhkan sesuai ancaman dari leluhur yang menemui kita si apa namanya itu Yono apa siapa tadi lah? Gino lah, Sugino apa ya, Sugino apa ya? Ginio. Jonggo Sugino. Iya. Ginio. Utuk. Jonggo Sugino. Jonggo Sugino. Yang Itu kemarin yang masuk yang saya. keker Ya, itu. Oh iya, yang marah-marah. yang marah-marah. Iya. Itu kan mengatakan, ya mungkin kamu bisa menyembuhkan temanmu, tapi asal kamu tahu, para warga yang akan menjadi korbannya. Dan ini terjadi. Nah itu saya tadi yang ngobrol sama saya itu. Jangan kemarin kan, itu ancaman kemarin. Iya. Ya tadi memang bilang si Giono itu karena ulahmu mereka semua jadi terkena Yang imbasnya. paling penting maksudnya dari obrolan-obrolan yang tadi kamu hadapi maksudnya kita jadi masuk atau Ya kita pasti tetap masuk, tapi kita juga harus nanti menunggu kabar dari yang Tombro. Karena yang Tombro yang paham mengenai sebuah sihir. iya sih masalah sihir mungkin. Ya kalian yang paham ilmu angin apalagi aku ilmu angin kalau dari belakang sih aku paham kentut. Ya kita tetap menyusur dulu yuk, lihat dulu, cari-cari informasi lain. Terus Gun ya, ayo. Aduh ya Allah. Jangan ngapain? Sabar kayak kok. Das, pernah ketemu nggak makhluk ini Das? Nggak tahu ini. Saya ngene lah. Nggak tahu coba Dik. Belum pernah ketemu Dik. Berarti belum pernah muncul. Ya makanya kita tanya baik-baik, tenang dulu loh. Gak apa sih Dik. Nggak tahu Dos, sabar harus tanya dulu Dos. Gun, bisa ke kamera Gun? Ya. Assalamualaikum. Oh, mau diisi tak? Siapa? Siapa kamu? Siapa Kakek Melayu kok. Pergi deh. Kabur Dos. Tujuannya apa sih Dos? Balang apa Dos? Orang ngerti. Macung apa kok? Siapa? Apa sih yang dilempar Dos? Hati-hati Dos. Anak bila orang Bang. Anak bila Bang. Dik, diperiksa di sini bukan anak. Iya makanya. Bukan anak kena Dik. Yang bener. Langkah-langkahnya tidak apa-apa Dos. Langkah. Tangguh pergi. Tahu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Gak biasa pain. Iya, astagfirullah. Udah, Cuk. Ngali. Udah susah Pak. Loh, mampu deh. Turun muka Dik ya. Ih, ini deh. Mampu goblok. Ini. Siapa sih ya? Kok sing wingi meru yo. Kok ngerti kae Pak Kayum sing gawa pit. Subur. Iya Kayum subur. Iya. Kepalane astagfirullahaladzim. Terbanyak. Apal sumpah demi Allah. Kok kenal Dos? Pas lagi siapa yang masuk ke Marcel? Iya si Pasro itu. Itu
kami menanyakan Pak Kayim. Memang Pak Kayim itu masuk ke dalam tubuh saya, tapi ketika pas kita kembali ke parkiran kan saya sempat lihat di video. Saya memang lihat paham betul bahwasanya ini adalah kepala dari Pak Kayim. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya apa? Terus berarti ya? makhluk tadi siapa maksudnya, Dos? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Penghuni itu mau berpisah. Maksudnya apa yo? Pak Kayim terakhir itu ketemu sama kita. Kau paham pasrah ora? Paham. Panggil pasrah bae. Biasa menanyakan kebenaran. Panggil. Apa? Memang budak, tinggal juga. Itu baru bang, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Mundos kok. Allahu Akbar. Bro. Tenang. Ada apa sih? Semuanya sedang menangisi. Kayim subur. Begitu mengenaskan, ya Allah. Kesini. Kenapa kau memanggilku? Apa yang sebenarnya terjadi, Pasro? Kemari sebentar. Kita semua tidak tahu. Iya, kamu kemari sebentar. Saya akan kembali itu. Assalamualaikum. Kayim subur bagaimana? Assalamualaikum. Siapa? Saya temannya. Ini Tuan Basroh ya? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Kayim? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak pernah tahu kejadian apa yang menimpa pada Kayim subur. Semuanya ramai berbondong-bondong. Ternyata setelah datang ke sana, Kayim subur meninggal, tapi tidak ada kepalanya. Aduh. Seperti ini. Apa kepalanya hilang? Semua warga menangis melihat Kayim subur tidak ada kepalanya. Seperti ini. Semuanya tidak mau menyentuhnya. Mari ikut, Takut Mas. disalahkan. Sebentar. Kau tahu siapa yang melakukan hal itu terhadap Pak Kayim? Kami tidak tahu. Pasro, saya akan menunjukkan sesuatu kepada kamu. Tapi kamu yang dekat dengan Pak Kayim, kamu harus bersabar. Mari. Mari. Bagaimana dengan Kayim subur? Iya, kamu harus melihat ini. Ini Basroh. Tutup adik. Kayim Basroh. Kayim subur. Iya. Kenapa ada di sini? Kepalanya. Tadi ketika kami berjalan di daerah sini, ada satu makhluk yang membawa bingkisan yang dilapisi dengan kain warna merah. Dan kain ini dilemparkan kepada Ya, setelah kami buka, itu berisi kepala Pak Kayim. Saya masih mengenal betul wajah itu. Kasusnya sama. Wajahnya menghitam seolah-olah itu hangus seperti terbakar. Namun masih menyisakan rambut. Tapi saya paham betul bahwasanya itu adalah wajah-wajah dari Pak Kayim. Cuma yang menjadi pertanyaan satu, Dos. Siapa makhluk tadi yang melemparkan kepala ini? Ini ada beberapa maksud dan tujuan loh, Dos. Iya. Ini bisa juga dikatakan sebagai ancaman dari makhluk yang tadi. Bisa juga ini
digunakan untuk fitnah. Maksud, Iya, maksud. misalkan kepala ini Seolah-olah kita, terus seolah-olah ada kita yang pihak dari Pak Kayim melihat bahwasanya kita yang memegang ini, kita dituduh untuk yang membunuh Pak Kayim. kamu sebagai saksi, saya bisa menunjukkan bahwasanya yang membawa bingkisan ini bukanlah kami. Tadi ada makhluk berbaju seperti berbaju kerajaan, entah datang dari mana kami tidak mengenal, dia membawa ini. Seperti ini. Saya tidak pernah tahu kenapa nasib dari Kayim Subur menjadi seperti ini. Tapi setelah sholat maghrib, ada warga yang melihat di depan pintu dari Kayim Subur. Itu bercak darah ada di mana-mana. Dari kesaksian itu menjerit dan memanggil seluruh semua warga. Dan datang ke situ. Ternyata tepat di atas sepeda yang biasa digunakan, Kayim Subur tergeletak, tidak ada kepalanya. Astagfirullahaladzim. Saya dikabari seperti itu, saya langsung datang dan ternyata benar, Kayim Subur sudah tidak ada kepalanya. Dan saya menyaksikan kepala. Kayim Subur itu dulu yang pernah mengafani salah satu tetua yang menumbalkan 4 pohon Gandapura di wilayah. Saya pun mendengar Kayim Subur menceritakan semua kenapa terjadi di Laranggrio ini, terjadi seperti itu. Menceritakan semua dari penumbalan dan sejarah yang menimpa kepada Laranggrio. Setelah bertemu dengan dirimu dan temanmu yang satu lagi, Iya. Saya Kayim Subur itu pulang. Dan itu setelah habis sholat maghrib, warga semua menjerit karena ada kesaksian yang satu melihat bercak darah. Ini sampai kemutan. Kayim Subur pas pagi-pagi itu nemuin kita, mengatakan bahwasanya seperti ini yang terjadi kepada tanah Laranggrio. Dia mengatakan ada nama yang harus diwaspadai. Ya, saya mendengarnya. Iya, kamu mendengarnya. Gosul. Namanya Pangeran Gasul. Iya, itu. Semua warga harus berhati-hati dengan Gasul. Kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Pak Kayim. Saya mendengarnya. Pengakuan bahwasanya tetua yang sebelum dia mati itu pernah mengatakan bahwasanya hati-hati dengan nama Pangeran Gasul. Sebelum kematian dari Mbah Lebong, 3 hari sebelum kematian, dia selalu mengatakan kepada Kayim Subur itu, kalian harus berhati-hati dengan pangeran itu, Gasul. Apa dimaksud kata-kata itu? Apakah mungkin makhluk tadi Pangeran Gasul Saya ataupun tidak anak tahu. buahnya? Yang jadi masalah, sebagian besar warga di wilayah Laranggrio ini tidak ada yang tahu nama Pangeran Gasul, kecuali Kayim Subur dan Mungkin para tetua. almarhum tetua. Mungkin tetua yang di zaman sekarang iya. Andai saja waktu kalian bertemu dengan Kayim Subur, kalian datang ke rumahnya, mungkin saja Kayim Subur menceritakan semuanya. Tapi sekarang sudah terlambat. Kayim Subur sudah. Itu dia. Mungkin ini baru dugaan kami. Mungkin karena Kayim Subur menceritakan sesuatu terhadap kami, ini yang membuat Kayim Subur dipenggal kepalanya. Lantas bagaimana saya harus menyampaikan kepada semua warga? Ini Kehilangan kepala. Ternyata kepalanya dibawa ke sini. seperti ini saja. Ketika saya membawa pulang kepalanya, tentu banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Seperti ini aja. Tuan Pangeran. Basro. Basro namanya Tuan jenis Basro. susah banget.
ada sebuah perampokan ataupun pembantaian terhadap Kayim Subur. Kayim Subur. Kau mengatakan kepada warga Karena seperti Kayim itu, Subur melakukan sebuah kesalahan yang dimana kesalahan itu menceritakan sebuah masalah yang besar, rahasia besar. Dah itu aja. Nanti jika semua warga bertanya, masalah apa sampai ada pemenggalan kepala seperti ini? Itulah Siapa yang melakukan? Saya harus menjawab apa? kami juga sedang menyelidikinya. Dik, mendingan ngomong saja ini ditemukan tidak jauh di tempat apa yang mungkin ya apa Ini, Kayim Subur ini itu suka berdiam diri ini ditemukan di tengah-tengah hutan apa di gimana? tengah-tengah tanah Iya, Larang Griyo. Paranggerio. Kau katakan pada warga seperti saja supaya warga tenang dan segera dimakamkan bersama dengan tubuhnya. Itu saja. Namun kamu harus bergerak sekarang. Ini bawa dimakamkan. Saya tidak kuat membawanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya mungkin masih banyak informasi yang tidak kita ketahui dan kita bisa gali dari Kayim Subur harusnya. Tapi memang yang dikatakan Kayim Subur hanya apa yang kita tanyakan, maksudnya jawabannya itu hanya apa yang kita tanyakan saja. Risikun? Jawabannya kita tidak tanyakan, namun diberitahu oleh Kayim Subur ya cuman itu. Hati-hati dengan Pangeran Gazul. Pangeran Gazul itu siapa? Perannya apa di tanah Larang Griyo ini? Itu yang belum yang kita ketahui. Intinya sudah lebih meruncing adanya Kayim Subur dilakukan seperti itu. Berarti kan yang dikatakan Kiai Subur adalah sebuah rahasia besar. Kalau memang bagian dari pangeran yang dikatakan oleh Kiai Subur lah yang sebagai pelakunya loh. Iya. Berarti yang perlu kita gali dan kita cari tahu siapa sebenarnya Pangeran Gazul. Dan di mana? Dan apa perannya? Seluk-beluknya di mana kan gitu. Yang tombol yang monggo yang. Astagfirullah, kata. Loh, yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa apa ya? Saya cepat Pak. Lah, saya merasa lelah sekali. Gimana sih? Bagaimana? Apakah sudah berhasil menyembuhkan semuanya? Ternyata bukan 72. 79. Iya, bukan 79. Melainkan ada 250 yang sudah terkena. Namun yang mati cuma 12 itu saja. Apa Iya, kalau yang mati memang benar tuh ada 12. Saya sudah sempat ke pemakamannya. Tapi ya itu juga mati gara-gara kena sihir itu ya. Kemungkinan iya. Karena tidak kuat mungkin ya tubuhnya ya. Ya, yang saya herankan itu yang pertama adalah kenapa tanah ini dinaungi ataupun diselimuti dengan Sihir. Yang kedua, sihir dari setiap warga itu ternyata berbeda-beda. Ah, tidak sama. Tidak sama. Biasanya. Ternyata berbeda-beda. Saya menyembuhkan niatnya itu mau saya kumpulin, saya penyembuhkan Satu sekaligus. sekaligus. Dijama. Iya. Ternyata ketika saya bacakan sesuatu terhadap mereka yang saya kira itu adalah penyakitnya pun sihirnya sama, ternyata berbeda. Jadi saya harus menyembuhkan satu persatu, menggolongkan terlebih dahulu kira-kira mana yang sihirnya itu sama. Harus memisahkan terlebih dahulu. Ya, yang
Yang saya pahami ketika saya menyembuhkan itu, setiap 6 warga sihirnya sama. 6 sihirnya sama, 6 sihirnya sama, 6 sihirnya sama. Dan Seperti itu ada berapa tadi? 250. Banyak juga, Dik. Banyak. Dihitung yang katanya ada 79 itu dihitung per kepala keluarga. Namun yang terjangkit itu setiap satu keluarga itu semuanya terjangkit. Ibu, ayah, anak, dan anak seperti itu. Cuma apakah itu tergolong sihir yang kuat atau sihir yang lemah? Sementara ini yang mereka rasakan, para warga yang rasakan sihir itu, sihirnya termasuknya sebenarnya bukan sedang juga. Saya paham, saya sedikit tahu tentang sihir yang mereka rasakan. Namun saya belum bisa menggolongkan sihir apa yang sedang menjangkit mereka, kan seperti itu. Apalagi ditambah itu sihirnya berbeda ya. Iya, Seperti ini saja yang Tombro. Yang Tombro kan bisa merasakan bahwasanya tanah yang dipijak saat ini itu adalah tanah larang Ngriyo, yang dimana tanahnya itu diselimuti dengan sihir yang begitu pekat. Iya. Apakah yang Tombro itu bisa menganalisa bagaimana cara menghilangkan sihir yang ada di tanah ini? Masalahnya seperti ini. Sihir di suatu tempat dengan jangkauan yang sangat luas itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama, satu pasti makhluk itu sangat ahli dalam sihir. Ya, Yang kedua, sihir semacam itu bisa dilakukan dengan jarak jauh. Ya, misalnya daerahmu namanya Karangkatilayo apa? Ya, Ya. orang Delayo. Ya, saya semisalnya ada di mana ya? Di Banyumas bagian mana ya? Ya, misalkan di Ponorogo. Ya, misalnya di Ponorogo atau di mana? Saya bisa melapisi Karangkatilayo itu dengan sihir dari jarak jauh. apakah ada pusat dari? Harusnya ada. Saya tadi mengutip perkataanmu bahwasanya pernah dipasangi apa namanya? Yang Ditanami iya, gandapura, pohon gandapura. 4 titik yang ditanami pohon gandapura. Mungkin kalian bisa menemukan sedikit jawaban dari kalian menyusuri ke 4 tempat titik itu ya. Oh, 4 titik ataupun salah satunya terlebih dahulu. Mungkin ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang bisa kalian ambil. kenapa dipilih titik itu gitu lah ya? Iya, Itu harus dilaporkan. 4 penjuru biasanya itu menandakan bahwasanya itu pembatas. Iya. Ya, pembatas. Adanya dipasangnya pembatas berarti untuk membatasi sesuatu hal. Ya toh? Ya. Kalian bisa cari ke salah satu penjuru, ada keanehan atau tidak. Nanti kalau kalian memang menemukan jawaban, kalian kan beritahu kepada saya. Atau gini aja yang gini, kita kan tadi dari yang Tombro kan kita harus mencari titik itu. Iya. Kita musyawarahkan kepada Mas Danang. Oh ya pasti. Iya, maksudnya nanti kalau kita sudah musyawarah ke Mas Danang dan syukur pisan kita bisa menemukan titik itu, kita langsung panggil yang Tombro gimana? Karena yang Tombro kan yang paham dengan masalah sihir. Siapa tahu dari titik itu yang Tombro bisa menganalisa terus apa yang terjadi di situ. Kayak gitu aja gimana? Jadi tadi saya tidak melihat Itu karena dari tadi banyak tamu terus tiba-tiba alah, Seperti dia sakit gigi. Apakah para warga yang terkena imbas dari sihir itu tidak akan terkena kembali? Saya tidak menjamin karena di balik sihir yang menyelimuti dari Larang Griyo ini ada pelaku sihir yang saya rasa ini adalah dia sangat kuat. apa mungkin Saya dari tidak bisa menjamin mereka itu tidak terulang kembali atau terkena dari kembali. pihak mereka juga mengetahui kalau yang Tombro menangani di situ akhirnya tarung sama sihir. Ada kemungkinan. Kalau merasakan Pak sudah pasti ya, karena saya sudah masuk ke wilayah sihir mereka. Ya udah. Terima kasih banyak yang Tombro. Jika nanti kami membutuhkan dan mungkin alangkah baiknya yang Tombro bisa melakukan
penelitian lah. penelitian mengenai sihir apa yang tertanam di wilayah ini. Dan juga Ya. pesan saya yang Tombro ya ikut dalam misi ini karena ini kan Berkaitan dengan menyangkut sihir. dengan sihir. Seperti biasa, saya selalu ada waktu. Punya sesuatu apa enggak buat saya? Apa sih? Ya apa? Saya nggak ada Yang uang. buat nyihir. Ya, buat sihir. Sihir siapa? Itu Nyihir ya, wanita. masalah HP itu ampuh banget datang. Wah, biasa itu. Yang Tom Bro, kalau nggak tahu orangnya gimana? Cuma tahu namanya, misalkan bisa nggak? Nah, ya. Doain. Kalau misalkan gini, kita nggak tahu wujudnya seperti apa, tapi tahu namanya dan pinnya siapa bisa nggak? Kamu pernah mendengar Jawa jangan kehilangan Jawanya, Ya. Ya. ya kan? Nama sama betul lahirnya. Nah, itu yang nggak tahu. Ya, itu cari tahu. Cuma tahunya cuma namanya aja. Saya Jawa yang tidak mau kehilangan Jawanya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Besok. wabarakatuh. Kalian pergi terlebih dahulu. Cepat hati. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, Kun.